Inspektur Upacara memasukkan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selalu kebajikan dan dunia salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 22 Desember 2024, kita melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-94. Saya mengenang betapa agung dan mulianya peran perempuan dalam membangun fondasi bangsa ini dan mengingat betapa para perempuan Indonesia telah terus berjuang mewujudkan kemerdekaan dalam semangat pergerakan yang setara dan berkeadilan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, bangsa ini dibangun dari fondasi perjuangan para perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus. Tak terbilang lagi pahlawan perempuan yang namanya tetap harum hingga kini dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Alina Ceng Kartini, Jut Nadin, Jut Mutia, Ni Ageng Serang, Mata Krishna Tiahuhu, Rasuna Said, Laksamana Malahayati, dan masih banyak lagi. Salah satu titik penting perjuangan perempuan di masa kemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah sendiri adalah ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1999 oleh Presiden Soekarno yang dinamakan Hari Ibu. Inilah yang membedakan Hari Ibu Indonesia dan peringatan Mother's Day di beberapa negara di dunia. Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama serta menjemput kesempatan yang sama, bahwa ruang untuk kontribusi adalah milik semua. Keyakinan ini tentunya sangat esensial bagi kemajuan Indonesia karena perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Maka kemajuan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan akan menentukan pula kemajuan Indonesia. Setelah upacara yang saya banggakan, para perempuan yang ikut terlibat aktif dalam perjuangan dan pergerakan adalah inspirasi bagi kita semua. Para perempuan ini telah mampu berperan mengubah tatanan kehidupan menjadi lebih baik, ikut mencipta, membentuk sejarah dan peradaban manusia ke arah yang lebih bertata nilai, berkeadilan, humanis dalam tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan teologi. Perjalanan panjang selama 96 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama telah mengantarkan berbagai buah baik bagi perempuan. Kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang bekerja, komitmen berpolitik merupakan kabar baik. Melalui peringatan Hari Ibu inilah kita kembali diingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan bangsa. Di era kekinian, peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan misi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Peserta upacara yang bahagia, dalam kesempatan ini kami menyampaikan sesuai arahan Presiden melalui Astacita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA merencanakan 3 program prioritas dalam 5 tahun ke depan. Pertama, Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Kedua, perluasan fungsi call center Sapa 129. Dan ketiga, satu data gender dan anak berbasis desa. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan sesuai arahan Presiden melalui Astacita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan 3 program prioritas dalam 5 tahun ke depan. Ruang Bersama Indonesia atau RBI sebagai program unggulan Kemen PPA
akan kami jadikan sebagai ruang praktek demokrasi dengan nilai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak di desa atau kelurahan seluruh Indonesia. Ruang Bersama Indonesia ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak yang telah menjadi prioritas Kemen PPPA sebelumnya dan akan dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi lintas lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini kita perlukan mengingat Indonesia tak hanya menghadapi tantangan bonus demografi, namun ada potensi krisis energi dan krisis pangan, potensi perang dunia, dan banyak tantangan lainnya. Maka kita perlu terus-menerus memperkuat persatuan dan kesatuan agar Indonesia terus bisa bertahan dan tumbuh menjadi bangsa besar. Dalam peringatan hari Ibu ini, mari kita terus saling mengajak, mengingatkan, dan menyemangati rasa kebangsaan kita, karena proklamasi 79 tahun lalu adalah perjuangan berat leluhur kita usai ratusan tahun hidup dalam kolonialisme. Karenanya, pikiran dan sikap kita juga harus teguh dan konsisten meneruskan konsensus kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Sobat jamaah sekalian, kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan laki-laki, memang sudah dijamin sejak awal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga sesuai dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, baik jangka menengah dan jangka panjang, maupun tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030. Maka, dengan mempertimbangkan komitmen bangsa, kondisi, dan isu-isu prioritas hingga saat ini, PHI ke-96 tahun 2024 mengangkat tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Momentum peringatan Hari Ibu sebaiknya dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa. Pergerakan perempuan dan pembangunan tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, akademisi dan profesional, dunia usaha, media massa maupun masyarakat. Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai teman seperjuangan yang tidak lelah menjadi arti dimanapun berada. Untuk itu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu ke-96 tahun 2024, khususnya untuk seluruh perempuan Indonesia. Mari terus berkarya, menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar mensejahterakan semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi, manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Indonesia, Arif Fatul Fauzi. Siap, gerak.